4 tahun 2021, di mana di situ kita terangkan tentang tidak masuk kerja, kemudian gaji, pemberhentian gaji, bukti sedang, dan potongan tukin. TMK-nya seperti Bapak Ibu sudah tahu semuanya, bahwasanya TMK tidak masuk kerja itu bisa ditindak mulai dari 3 hari sampai dengan 28 hari. 28 hari itu bisa diberhentikan. 3 hari itu dijatuhi hukuman disiplinnya adalah teguran lisan. Nah, kemudian untuk gaji, Bapak Ibu, pemberhentian gaji bisa dilakukan setelah yang bersangkutan 10 hari kerja tidak masuk tanpa keterangan. Ketika 10 hari kerja tanpa keterangan tidak masuk, maka bisa diberhentikan gajinya. Ada peraturannya di Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu ya, bukti sedang. Bukti sedang di PP 94 belum berlaku sampai dengan adanya eh, PP gaji yang baru. PP gaji yang kemarin kita punya itu adalah PP gaji tentang perubahan ke-18 dari PP gaji yang tahun 70-an. Jadi bukan PP gaji yang baru yang dipersyaratkan oleh PP 94. Sehingga bukti sedang hingga saat ini, bukti sedang di PP 94 masih belum berlaku. Khusus untuk bukti sedangnya yang berlaku masih yang ada dalam PP 53 tahun 2010. Jadi PP 53 tahun 2010 khusus bukti sedangnya masih berlaku hingga saat ini. Kemudian untuk tata cara pemeriksaan, di minggu kedua kita beranjak ke minggu kedua dengan tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Tata cara pemeriksaannya yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwasanya banyak sekali yang salah di dalam tata cara pemeriksaan. Karena di tata cara pemeriksaan ini yang paling penting adalah kita harus mengikuti mekanisme yang diatur di dalam PP 94 dan Perka 6 tahun 2022. Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Kenapa? Karena produk yang akan kita hasilkan ini adalah produk yang rentan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang diperhatikan adalah selalu mekanismenya, tata caranya, bagaimana penjatuhan hukuman disiplin itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur di dalam PP 94 ataupun di Perka 6 tahun 2022, Perka BK nomor 6 tahun 2022. Jadi tata cara pemeriksaannya yang sering sekali Bapak Ibu lupa di daerah itu adalah pemanggilan. Pemanggilan itu berjarak 7 hari kerja dari hari H pemeriksaan. Jadi ketika ditetapkan hari H pemeriksaan, maka dipanggilnya minimal 7 hari kerja sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tetapkan hari H pemeriksaannya kapan, kemudian pemanggilannya itu minimal 7 hari kerja sebelumnya. Lebih dari itu boleh 8 hari sebelumnya, 9 hari sebelumnya boleh. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah di tata cara pemanggilannya, 7 hari kerja. Kemudian formatnya juga sudah ada di dalam Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Bapak Ibu bisa melihat di lampirannya, tinggal dicontoh saja bagaimana bentuk formatnya. Format juga penting Bapak Ibu karena sekali lagi produk yang kita hasilkan ini adalah produk yang rentan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga baik itu format ataupun mekanismenya itu harus diperhatikan betul-betul oleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang menjadi eh, objek gugatannya nanti yang diperiksa oleh majelis hakimnya adalah pada mekanismenya. Kemudian selain pemeriksaan, Bapak Ibu juga harus mengingat pemanggilan, kemudian pemeriksaannya dalam bentuk dituangkan dalam bentuk berita acara. Di dalam berita acara itu sudah ada formatnya, bisa dilihat di Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Kemudian di sana juga Bapak Ibu bisa melihat kalau BAP itu untuk pihak yang diperiksa, yang terperiksa ini berhak mendapatkan. Jadi sekali lagi pihak terperiksa ini berhak mendapatkan salinan BAP. Tapi sekali lagi itu adalah berhak ya Bapak Ibu, bukan kewajiban. Jadi apabila yang diperiksa itu meminta salinan, maka bisa diberikan salinannya. Fotokopi itu boleh. Jadi bukan kewajiban memang, tetapi berhak. Jadi terserah dari yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan meminta, maka diberikan.
Kemudian setelah BAP, pemanggilan, kemudian BAP, eh, pemeriksaan itu lanjut akan dilanjutkan dengan pembuatan laporan dari pemeriksaan, kemudian laporan pemeriksaan itu akan diajukan ke pejabat yang berwenang untuk menyatakan hukuman disiplin. Itu di minggu kedua kita bicara tentang tata cara pemeriksaannya. Kemudian di minggu ketiga kita berbicara tentang tindak pidana, di mana tindak pidana ini ada dua, pidana khusus dan pidana umum. Dan yang menjadi pertanyaan pasti tentang tipikor. Apakah tipikor itu diberhentikan tidak dengan hormat? Maka saya bisa jawab, sebenarnya tidak ada satupun peraturan yang secara letterlek itu menyatakan PNS yang melakukan tipikor itu diberhentikan. Jadi tidak ada satupun peraturan yang secara letterlek, secara kata demi kata, yang secara harfiah, yang secara tersurat menyatakan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat, itu tidak ada. Yang ada adalah PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat. Karena pertanyaan adalah apakah tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana kejahatan itu diatur di dalam buku 2 bab 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam KUHP. Di sana disebutkan dari pasal sekian sampai dengan sekian, 13 sampai dengan berapa, saya lupa, yang pasti ada di situ. Bapak Ibu bisa nanti mengeceknya. Ya, pasal-pasal tadi itu celakanya berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 yang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal-pasal tadi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga PNS yang melakukan tindak pidana korupsi secara otomatis melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Sehingga PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, hukumannya tidak lain tidak bukan adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi begitu, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada satupun yang peraturan yang secara letterlek yang menyatakan PNS korupsi diberhentikan, tetapi yang ada adalah ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Nah, celakanya tindak pidana kejahatan jabatan ini adalah diatur di dalam bab 2, buku 2, bab 28, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di situ pasal-pasal yang dimaksud digolongkan sebagai tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang 31 tahun 99. Itu tentang tindak pidana korupsi. Kemudian untuk pidana umum, untuk pidana umum eh, kalau di atas 2 tahun maka diberhentikan, sedangkan yang di bawah 2 tahun itu tidak diberhentikan. Tetapi bukan berarti tidak dihukum ya Bapak Ibu, nanti akan ada penghukumannya. Kemudian yang penting di tindak pidana adalah tentang skorsing. Jadi ada skorsing. Jadi kemarin mohon maaf ada kesalahan, saya tidak mengecek ya tentang skorsing. Ternyata pemberhentian sementara ini memang diatur dalam PP 11 itu berlakunya pada akhir bulan penangkapan. Tetapi ternyata PP 11 ini ada perubahan di PP 17 ya sebentar. Ya, PP 7 tahun PP 17 tahun 2020 di mana pasal 280 itu dirubah, pemberhentian sementara berlaku sejak PNS ditahan. Jadi eh, revisi yang saya lakukan ya Bapak Ibu, kemarin mohon maaf saya memberikan sebuah informasi yang salah bahwasanya pemberhentian sementara berlaku semenjak PNS ditahan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 280 PP 17 tahun 2020. Itu sebuah apa namanya perbaikan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selain itu, eh, untuk ada beberapa hal tambahan sebenarnya, tapi saya nggak mau membahas ini secara dalam karena ini bukan kemenangan saya. Nanti kalau saya bahas, saya melakukan detournement de pouvoir, kita melakukan tindakan yang sewenang-wenang, melampaui kemenangan saya tentang cuti. Jadi tentang cuti P3K ya, Bapak Ibu, memang P3K memiliki hak cuti, tetapi cutinya berbeda dengan PNS. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek di PerkabKN nomor 7 tahun 2022 di mana cutinya P3K itu hanya ada cuti tahunan, kemudian cuti sakit, kemudian cuti melahirkan, dan cuti bersama. Cuti besar dan cuti alasan penting tidak diatur di dalam
P3K. Jadi P3K tidak memiliki cuti besar dan cuti alasan penting. Itu ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwasanya di dalam cuti P3K berbeda dengan cuti PNS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat tentang ketentuan cuti P3K di SE Menpan ya, nomor 14 2023, khususnya tentang cuti haji. Tapi sekali lagi saya tidak akan membahas ini lebih jauh karena nanti kalau saya lebih bahas ini lebih jauh, saya akan melakukan tindakan yang di luar kewenangan saya. Ada yang lebih berwenang dari itu? Mungkin mungkin nanti akan ada bagian yang lebih lebih berwenang untuk menjelaskan ini. Tapi yang pasti karena saya sering mendapatkan laporan akhir-akhir ini, Bapak Ibu untuk diperhatikan ya. Silakan dilihat Perka BKN nomor 7 2022 dan SE Menpan 14 tahun 2023. Itu yang berkaitan dengan cuti P3K. Hanya itu dari saya. Bapak Ibu, selanjutnya pemateri akan dilanjutkan oleh Ibu Sofia Dwi Hapsari. Kita akan masuk ke dalam inti acara hari ini, yaitu izin perceraian bagi PNS. Silakan Ibu Sofia. Tes, tes. Udah masuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, alhamdulillah baik, baik. Banyak yang nggak on kamera ya. Baik, saya pada siang hari ini akan memaparkan tentang izin perceraian bagi pegawai negeri. Kita mulai tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oh ya, kenapa Bapak Ibu warnanya ungu? Sebenarnya bukan warna kesukaan saya, tapi karena apa? Permohonan yang masuk di kita itu mapnya warnanya ungu, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kasus disiplin ya warnanya merah. Jadi kalau eh, untuk izin perceraian warnanya map ungu. Jadi saya sesuaikan aja, Bu. Baik. Dasar hukum dari izin perceraian bagi pegawai negeri sipil. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil junto PP Nomor 45 Tahun 90. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 83 tanggal 26 April 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS junto SE Kepala BKN nomor 48 garing SE garing 90 tanggal 22 Desember 1990. Jadi semua peraturan tentang perkawinan perceraian itu ada semua di sini berikut formatnya ya Bapak Ibu. Yang perceraian itu ada di PP 10 tahun 83 junto PP 45 tahun 90. Jadi PNS yang melakukan perceraian itu wajib memperoleh izin secara tertulis atau keterangan dari terlebih dahulu dari pejabat. Yang dimaksud pejabat di sini eh, menurut PP 10 tahun 83 yaitu kalau untuk Kementerian ATR BPN masih di Pak Menteri ya Bapak Ibu. Jadi belum ada pelimpahan kewenangan. Jadi semua izin dari mulai para pejabat pelaksana sampai dengan pimpinan tinggi media ada di Pak Menteri.
Jadi PNS itu terdiri ada dua yang akan bercerai itu bisa sebagai penggugat dan bisa sebagai tergugat. Kalau dia sebagai penggugat berarti PNS kita yang mengajukan izin perceraian. Jadi dia syaratnya mengajukan permohonan izin, nanti ada syaratnya di bawah. Nah, kemudian yang kedua itu nanti produknya dia keluar keputusan pemberian izin atau bisa juga penolakan. Eh, untuk dia sebagai tergugat, jadi dia nanti memberitahukan kalau dia ada gugatan cerai itu dari pasangannya, pasangannya yang melakukan gugatan. Jadi dia memberitahukan kepada atasan langsung dan secara hierarki. Kemudian nanti dalam bentuk surat keterangan. Jadi kalau untuk penggugat nanti dia dalam bentuk izin, keputusan izin pemberian izin perceraian. Kalau untuk yang tergugat dia nanti surat keterangan. Syaratan untuk perceraian. Jadi permohonan izin perceraian ini untuk sebagai dia penggugat. Jadi dia yang pertama syaratnya adalah surat permohonan izin perceraian. Nah, untuk nanti ada formatnya ya Bapak Ibu untuk permohonan izin perceraian ini nanti saya tampilkan. Terus yang kedua surat bukti salah satu atau lebih alasannya dia bercerai. Jadi tidak boleh asal dia sembarang mengajukan alasan perceraian asal diajukan aja. Jadi ada dia salah satu alasan dan disertai dengan bukti. Yang ketiga fotokopi sah kartu pegawai dan keempat fotokopi sah surat akta nikah. Saya munculkan dulu untuk formatnya. Format permohonan. Untuk format permohonan. Format contohnya ada di Bisa tuh share, bisa tuh. Oh ya, oke. Iya, iya. Zoom-nya dulu, buka zoom-nya dulu. Kak sebenarnya. Oke, untuk formatnya ini ada di SE nomor 8 tahun 83. eh, Dia di halaman 50 tentang surat permintaan izin untuk melakukan perceraian. Jadi formatnya disesuaikan dengan ini ya, Bapak Ibu. Jadi kadang ada format yang asal format dia tertulis biasa, tertulis kepada YTH. Nah, jadi formatnya itu harus seperti ini. Dia di SE nomor 8 tahun 83. Kalau dia ada SK, nanti kan kalau SK ini dari sini, jadi ini tidak perlu pemberian izin ini dari sini. Oke, kita kembali. Kita lanjutkan untuk permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian. Yang pertama ini untuk yang tergugat. Kalau dia sebagai tergugat PNS kita yang digugat oleh pasangannya. Jadi yang pertama surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Yang kedua
fotokopi sah kartu pegawai. Yang ketiga, fotokopi sah surat atau akta nikah. Yang keempat, surat panggilan atau rilis dari pengadilan agama. 6 keluar ya ternyata ya. Oke. Oke, saya ulangin ya. Jadi yang saya ulangin permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian. Jadi yang pertama surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Yang kedua fotokopi sah kartu pegawai. Yang ketiga fotokopi surat akta nikah. Yang keempat fotokopi sah panggilan rilis dari pengadilan, relas dari pengadilan agama. Yang kelima berkas gugatan perceraian. Yang keenam surat bukti alasan perceraian. Alasan perceraian. Jadi setiap PNS yang mengajukan perceraian dia harus disertai dengan alasan. Jadi alasan itu juga harus meliputi ada 4 di sini alasan. Yang pertama salah satu pihak berbuat zina. Dan yang kedua, apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Misalkan kalau belum 2 tahun berturut-turut, jadi ya sabar aja Bapak Ibu untuk menunggu. Karena memang persyaratannya harus 2 tahun berturut-turut baru bisa ngajuin izin. Terus yang keempat, mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Misalkan pasangannya dia dihukum penjara lebih dari 5 tahun, itu bisa mengajukan. Yang kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain. Yang keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Semua persyaratan itu harus disertai dengan bukti ya Bapak Ibu. Jadi tidak asal dia bisa yang pertama misalkan dia salah satu pihak berbuat zina, itu harus dibuktikan dengan yang pertama keputusan pengadilan. Kemudian yang kedua surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu dan surat pernyataan itu harus diketahui oleh camat. Yang ketiga, diketahui oleh salah satu pihak dan tertangkap tangan, maka pihak yang mengetahui itu membuat laporan yang menguraikan terjadinya perzinahan tersebut. Jadi tidak boleh asal dia misalkan mengajuin izin, alasannya karena istrinya berbuat zina. Nah, itu tidak bisa hanya mengatakan dengan secara tertulis di BAP seperti itu, tapi harus dibuktikan dengan tiga keputusan pengadilan, surat pernyataan, dan 2 orang saksi. Terus yang kedua, apabila menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan yang sukar disembuhkan. Itu juga harus dilampirkan dengan surat pernyataan dari 2 orang saksi yang telah mengetahui perbuatan itu dan harus diketahui oleh camat. Kemudian ada surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut yang bersangkutan memang menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan. Yang ketiga, apabila salah satu pihak meninggalkan
pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Ini juga dibuktikan dari pernyataan kepala kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat. Kemudian yang keempat, apabila tadi didapat hukum penjara 5 tahun, dia harus ada dibuktikan dari keputusan pengadilan yang dan disertai dengan bukti visum et repertum dari dokter pemerintah bahwa yang bersangkutan memang telah dianiaya berat oleh pasangannya. Yang kelima, antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kelurahan kepala desa yang disahkan oleh pejabat serendah-rendahnya camat. Jadi dari 5 ini harusnya 5 ya. Harus ada buktinya semua ya Bapak Ibu. Jadi tidak asal ada mengajukan izin cerai dengan alasan ini, tapi kalau tidak disertai dengan bukti-bukti yang ada yang sudah tadi ditampilkan, jadi tidak bisa kita teruskan. Setiap atasan yang menerima permintaan ini harus wajib berusaha dulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Jadi dengan memanggil mereka baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dinasihati. Jadi apabila bisa juga pejabat itu memintai keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri tersebut. Kalau misalkan dengan mediasi, jadi tetap prosesnya seperti panggilan untuk ini ya, karena untuk apa namanya izin perceraian ini tidak ada format untuk yang format yang resmi untuk panggilan BAP dan ini. Jadi biar seragam kita samakan aja mungkin dengan format untuk di ini apa kepegawaian di kasus disiplin dengan Perka 6 yang 2022 tentang format surat panggilan BAP mungkin bisa kita samakan aja itu. Nanti kita itu harus berusaha untuk memediasi dulu ya Bapak Ibu. Jadi jangan begitu mengajukan langsung kita teruskan aja, harus kita panggil dan kita BAP dan kita mediasi dulu. Nah, apabila perceraian ini sudah terjadi, maka pihak pria ini yang mengajukan apabila PNS pria. Jadi PNS pria apabila dia ada anak yang mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut: sepertiga gaji untuk PNS, sepertiga gaji untuk bekas istri, dan sepertiga gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya. Oh, iya, Untuk yang kedua, apabila tidak ada anak di dalam perkawinan keduanya, jadi gaji itu dibagi 2, setengah untuk PNS dan setengah untuk bekas istrinya. Yang ketiga, apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagiannya gaji sepertiga untuk gaji untuk PNS-nya pria, sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan sepertiga gaji untuk anak yang diterima PNS pria. Yang keempat, apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istri, misalkan yang anaknya 2, 1 ikut suaminya, yang 1 ikut istrinya, maka sepertiga gaji yang menjadi haknya si anak dibagi jumlah anak, jadi dibagi 2. Next. Di dalam Romawi 1 angka 4 huruf G SE Kepala BKN nomor 8 tahun 83, bayang dimaksud dengan gaji itu bukan hanya gaji pokok ya. Jadi gaji itu adalah penghasilan pegawai negeri sipil yang terdiri dari gaji pokok, yang kedua tunjangan keluarga, 3 tunjangan jabatan, 4 tunjangan perbaikan penghasilan, dan 5 tunjangan lain
yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib. Jadi eh, kalau sekarang kan ada tunjangan kinerja, kalau aturan zaman tahun 83 ini kan belum ada tukin ya Bapak Ibu. Jadi masih pakai tunjangan-tunjangan selain tukin. Jadi sekarang karena ada tukin, jadi tukin itu masuk di dalam gaji. Jadi kita akumulasi dulu, nanti sepertiga itu dari total seluruh gaji plus tunjangan-tunjangan. Hak atas bagian gaji yang tadi disebutkan di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi karena kehendak istri yang bersangkutan. Kecuali kalau istrinya yang meminta cerai karena dimadu atau dengan perkataan lain, apabila istri minta cerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut. Apabila si bekas istrinya yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi. Jadi ketika eh, istrinya nikah lagi, bekas istrinya nikah lagi, nanti begitu bulan depan itu sudah tidak mendapatkan lagi sepertiga gaji bagian untuk bekas istri ya. Kemudian yang ketiga, apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti PNS dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, dan misalkan istrinya kawin lagi, tapi anaknya tetap ikut istrinya, maka bagian gaji yang menjadi hak itu tetap diterimakan kepada bekas istrinya. Apabila kalau anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun, tapi masih bersekolah, kalau di 25 tahun dia masih bersekolah, kalau yang telah pernah kawin atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran bagian gaji untuk anak tersebut dihentikan. Yang kelima, bagian gaji dihentikan pembayarannya sebagai tersebut di atas dibayarkan kepada pegawai negeri pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Jadi balik lagi ke PNS tersebut. Permintaan izin untuk bercerai ini ditolak apabila bertentangan dengan ajaran agama atau peraturan agama yang dianut, tidak ada alasan sebagai tercantum di atas yang 5 poin tadi, terus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alasan perceraian dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Permintaan izin untuk bercerai diberikan apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama, terus ada alasan sebagaimana yang tercantum di atas sudah ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, dia setelah akta cerainya keluar, dia wajib melaporkan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal perceraian. Laporan perceraian itu dibuat. Ada di lampiran contohnya ya, di lampiran 7 SE BKN. Jadi saya share dulu untuk nanti kita share formatnya ya. Ini sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan PP 10 tentang izin perkawinan dan perceraian, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP 94 tahun 2021. Jadi semua ada peraturan yang ada, ketentuan yang di dalam PP 10 ini apabila ada yang melanggar, jadi bisa dijatuhi hukuman disiplin berat. Oke, terima kasih. Saya munculkan formatnya yang tadi ya. Jadi ini terkait pertama terkait gaji.
Jadi yang terkait pembagian gaji pasca perkawinan ya Bapak Ibu, pasca perceraian. Jadi ada bendahara di dalam SE nomor 48 tahun 90 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan PP 45 tahun 90. Bendaharawan gaji di sini disebutkan bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian. Kemudian bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa. Jadi bendaharawan itu berhak untuk memotong langsung gaji untuk bekas istri dan anak-anaknya dengan dasar dari akta perceraian yaitu Bapak Ibu. Jadi bisa nanti mungkin nota dinas dari Satker dan mungkin dari TU ke Kabak TU ke Kasubag Keuangan merintahkan untuk memotong gaji sepertiga ke bekas istri dan anak-anaknya. Jadi tidak harus dari si PNS tersebut yang menyerahkan bagian dari gaji sepertiga itu. Jadi bisa langsung bendahara itu menyerahkan ke bekas istri dan anak-anaknya. Bisa juga dengan dikirimkan atau dengan surat kuasa. Seperti itu. Kemudian kita ke eh, format. Untuk format yang surat edaran terkait ini ya apa namanya contoh untuk ini untuk permintaan izin perceraian tadi. Kemudian untuk alasan perceraian misalkan tadi alasannya melakukan perbuatan zina. Nah, ini ada lampirannya ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dari SE nomor 8 tahun 83. Jadi surat pernyataan menyaksikan perbuatan zina ini ada formatnya. Seperti ini di halaman 45. Kemudian yang bersangkutan si PNS setelah itu membuat laporan perbuatan zina. Formatnya ada juga di halaman 46. Nah, untuk dia alasan cerai karena dia pasangannya itu dia pemabuk, penjudi, formatnya juga ada di halaman 48. Jadi di sini ada yang menyatakan 2 orang saksi. Kemudian ini surat izin untuk melakukan perceraian. Jadi semua itu ada di formatnya di SE ya Ibu, Bapak. Karena kita semuanya, ini untuk laporan perceraian. Laporan perceraian ketika udah keluar akta nikah, jadi harus ada laporan perceraian. Laporan perceraian pun ada formatnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Tambah pusing atau kalau ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Mbak Devi ya. Mbak Devi silahkan. Baik, terima kasih Bu Sofia untuk paparan materinya. Mungkin kita supaya lebih ringkas, kayaknya banyak yang mau bertanya nih. Mungkin banyak contoh-contoh kasus yang dihadapi gitu kan. Jadi supaya lebih, kalau kata anak Gen Z, lebih relate gitu ya Bu. Lebih relate ke kasus-kasusnya, kita lihat
POV-nya sebagai istri atau sebagai suami, yang mana sekarang juga ibu-ibu nih pasti relate ke film Ipar Adalah Maut mungkin ya gitu. Nah, itu bisa tuh. Jadi kita mau buka eh, waktu untuk diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon untuk menggunakan fitur raise hand. Raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya panggilkan namanya, baru Bapak Ibu mohon mengaktifkan videonya, kemudian diajukan pertanyaannya. Baik, jika masih ada waktu, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat jika memang berkendala untuk mengaktifkan video. Jika masih ada waktu, nanti akan saya coba bacakan untuk bisa kita tanyakan. Baik, sepertinya sudah ada ini yang raise hand. Kita beri kesempatan terlebih dahulu dari HKO Gorontalo. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Devi. Izin bertanya Mbak Devi, Bu Sofi, izin terkait dengan alasan perceraian, misalnya tidak dipenuhinya ekonomi dari pasangan, misalnya tidak memberikan nafkah. Kira-kira bukti untuk yang akan diikut sertakan dalam permohonan cerai itu kira-kira buktinya seperti apa? Apa dia dalam bukti surat atau pernyataan dari saksi atau ada bukti yang lain? Terima kasih Bu penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak. Bu Sofi, bagaimana mau langsung dijawab? Baik, terima kasih Bu Suci. Ini saya share lagi ya yang tadi. Karena di dalam PP ini yang ada persyaratan itu kan melakukan perbuatan zina. Kemudian kan tidak masuk ini. Kemudian salah satu pihak pemabuk. Tiga, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Empat, penjara. Dan 5. Nah, biasanya kalau misalkan yang memang yang paling apa ya banyak terjadi itu ini yang poin 6. Jadi antara suami istri terjadi perselisihan pertengkaran ini. Nah, ini yang dibuktikan dengan surat dari kelurahan atau desa yang diketahui oleh camat bahwa menerangkan di situ bahwa suami istri tersebut terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mungkin itu sih Bu Suci yang apa ya bisa masuk untuk ke alasan. Karena kan kalau yang ketiga ini kan 2 tahun berturut-turut. Kalau untuk nafkah itu kan mungkin bisa jadi karena tidak dinafkahi, jadi mungkin terjadi perselisihan terus ya. Jadi di yang nomor 5 seperti itu. Baik Bu Sofi, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Berarti pembuktiannya lewat surat dari lurah yang disahkan oleh camat gitu ya, Bu Sofi ya. Betul, Mbak Devi. Ya. Selanjutnya ada dari Bapak Arbi, Kanta Kabupaten Kolaka. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Devi. Izin perceraian pegawai negeri sipil. Ini kan mungkin jika ada kasus kan harusnya membuat dulu surat izin ke atasan. Tetapi ini seumpama ada pegawai yang mau
cerai, tapi yang bersangkutan diam, tidak sampaikan ke kantor. Tahu-taunya info yang kami dapat begitu bahwa pegawai tersebut sudah bercerai. Itu bagaimana untuk langkah yang kantor ambil begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Halo. Halo. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Sofi mau langsung dijawab. Ya, baik. Kalau memang kalau untuk izin perceraian kan harus ada dari yang bersangkutan mengajukan izin ya Pak. Tapi kalau dia tidak melaporkan adanya izin perceraian itu bisa dikenain sanksi dia apa namanya untuk hukuman disiplin berat PP 94 tahun 2020 ya bisa dihukum berat Pak. Karena memang harus melaporkan adanya izin perceraian itu. Siap-siap. Kalau ada, misalkan kantor ngelaporin, dia ngajukan apa namanya melaporkan ke kita, mungkin bisa untuk diperiksa, mungkin bisa kena PP 94 gitu. Kalau Ya, tidak ada yang laporin ya tidak tahu, kita anggap ya udah, kita nggak tahu karena tidak ada yang melapor. Kalau ada yang melapor, baru kita proses untuk pemeriksaan disiplinnya, Pak. baik, Bu. Terima kasih, Bu, informasinya. Sama-sama. Baik. Berarti tidak boleh cerai diam-diam gitu ya, Ibu ya? Betul, Mbak Devi. Harus dilapor dulu. Selanjutnya ada dari Bapak Arief, BPN Banjarnegara. Silakan, Bapak. Siap. Izin bertanya, Bu. Terkait dengan sepertiga gaji suami yang diberikan ke istri, itu perhitungannya sepertiga dari total gaji atau sepertiga dari sisa gaji yang suami terima, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Pak Arief dari Banjarnegara ya. Jadi terkait sepertiga gaji, jadi gaji yang di sini tadi sudah disampaikan kan Pak, bahwa itu termasuk dari penghasilan total dari PNS tersebut, jadi dari gaji pokok plus tunjangan-tunjangan. Nah, apabila si PNS tersebut misalkan ada utang di bank ya, eh, jadi ya dipotong dari hutang di bank itu Pak. Misalkan dia dari 5 juta, potongan banknya 2 juta, sisa 3 juta ya. Jadi dari 3 juta tersebut baru dipotong sepertiga. Karena kalau sudah nggak ada yang dipotong, apalagi yang mau dipotong. Kalau misalkan ini apa namanya dari setelah ditotal dari gaji tersebut dikurangin dari hutang. Berarti intinya sisa dari penghasilan yang diterima gitu ya, Bu. Betul. Dikurangi hutang-hutangnya gitu. Oh, Nah, iya. kasus kedua kalau yang bersangkutan memang sudah nggak punya gaji gimana, Bu? Itu wajib harus menyerahkan atau gimana itu? Kok bisa sampai nggak punya gaji, apa bisa hidup ya? Gajinya habis. Hutangnya banyak, Bu. Invest Bu Sofi. Invest dia di saham, Bu. Aduh. Gaji dibayar di muka. Kayaknya nggak mungkin ya Mas kalau gajinya habis. Karena kan kita kan gaji. Nah itu kan termasuk namanya gaji itu kan termasuk dari penghasilan. Penghasilan itu tidak hanya dari apa namanya dia tunjangan pokok. Di sini kan yang disebutkan tadi sebentar saya.
Jadi gini Bu, yang bersangkutan itu gaji itu cuma sisa 700.000 dan Tukin memang ada, cuma kan mungkin ada hutang yang nggak langsung dipotong gaji kan ada juga gitu Bu. Hutang yang nggak dipotong gaji. Hutang Iya, yang nggak yang mungkin Kalau dia kalau saya mungkin ngangsur pertanyaan secara saya ini tunai sebenarnya, gitu. sebenarnya Pak ya, apa kenapa kok bendaharanya mengizinkan itu pasti kan ini ya, apa namanya, kredit ya? Kok sampai diizinkan mengambil kredit yang setahu saya ada plafonnya gitu kan, sekian persen dari gaji gitu kan. Kalau saya justru pertanyaannya ke bendaharanya, kenapa kok diizinkan? Harusnya ada batasannya itu. Setahu saya ada batasannya, tidak tidak sampai minus gaji itu. Seharusnya seperti itu, kecuali kalau dia tidak resmi ya, apa tidak melalui lembaga perbankan atau tidak melalui lembaga koperasi, itu bisa. Ya, itu di luar kewenangan kita. Tapi kan itu kan tidak langsung dipotong dari gaji. Kalau yang dipotong dari gaji kan yang lewat lewat kantor itu kan pasti ada persetujuan dari bendahara. Kalau saya sih itu. Kenapa kok sampai bendaharanya mengizinkan dipotong lebih dari plafonnya gitu? Kalau nggak salah ada batasannya itu. 40-60 ya maksudnya. Maksimal itu 40% misalnya gaji yang bisa dipotong. Justru pertanyaannya kembali ke bendaharanya, kok bisa diizinkan mengambil kredit yang melebihi plafon. Itu sih sebenarnya. Nah, mungkin itu jawaban dari Mas Kresna. Kenapa bendaharanya kok sampai bisa menghabiskan gaji, memotong gaji PNS? Nggak, pemberian itu kan sifatnya wajib harus memberikan ya Bu, harus memberikan nafkah itu ya sepertiga. Iya, iya. Nah itu ternyata kalau memang benar dia ada angsuran tapi memang kalau pas pengetahuan kita maksudnya nggak lewat kantor dia punya hutang di luar gitu Bu. Dan memang angsurnya itu dari uang tukin atau dari apa gitu. Itu kan semua melewatin bendahara ya Pak ya, kalau untuk gaji dan tukin itu. Nah, maksudnya ada hutang di luar yang kita nggak tahu gitu loh Bu, yang mereka memang sifatnya ngangsur sendiri gitu loh Bu. Izin Oh, Ibu, mungkin mungkin misalnya pinjol gitu ya Mas ya. Bisa jadi Boleh jadi gitu. katakanlah pinjol gitu Iya kan kita nggak gitu. tahu Saya Bu. kan kalau pinjol mungkin nggak sampai ke bendahara gitu mungkin ya. Gitu mungkin Bu maksudnya Bu. Maaf. kan gini, kalau gaji itu kan bendahara itu kan berhak untuk memotong gaji itu bisa di awal ketika sebelum diterima oleh PNS. Jadi eh, kalau mekanismenya di keuangan mungkin yang kan otomatis dia yang untuk hutang nanti langsung kepotong hutang yang diterima PNS. Nah, yang untuk ke bagian istri ini bisa nanti langsung masuk ke rekening bekas istri dan anaknya. Jadi belum belum sampai ke potong ke apa namanya ke pinjol, mungkin sudah di awal bulan itu bendahara udah bisa berhak untuk mengalokasikan itu masuk ke rekening si istri, bekas istrinya dan anaknya. Gitu. Izin Bu, kalau tukin kan langsung masuk ke rekening ini Bu, rekening ASN-nya bersangkutan Bu. Kalau Ya, gaji mungkin kita kan bisa, tapi kalau tukin kan langsung ke si suami gitu Bu. enggak kan Atau sama bisa aja ya. juga, tukin bisa juga kita langsung Bisa. potong. Kalau kita kan di sini gaji dan tukin sama. Nggak tahu ya kalau mungkin di ini berbeda ya kalau tapi intinya di awal ketika sebelum diteruskan diterima untuk PNS yang bersangkutan itu bendahara bisa sudah untuk membagi ke bagian-bagian bekas istri mungkin ke untuk hutang ke bank untuk ke bagian anak mungkin bisa kalau sampai PNS yang bersangkutan menolak melakukan itu bisa dikenain PP 94 juga hukuman disiplin berat juga kalau melakukan pelanggaran tidak mau dia sampai eh, ini ada SEBKN-nya mungkin bisa saya share nanti. Bagaimana Mas, Bapak Ari? Apakah masih ada yang kurang jelas?
Sementara cukup Bu Devi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Nah, ini saya share yang untuk apabila PNS tidak mau untuk dipotong ini pejabat pembina kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS. Yang ketiga, menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan atau anak-anak PNS. Yang keempat, hukuman disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan atau anak-anak PNS. Jadi ketika dia sudah tidak mau memberikan sebagian gaji tersebut dikenain hukuman disiplin, tapi tidak juga menggugurkan dia untuk memberikan gaji. Jadi tetap dikenain hukuman disiplin dan dia tetap untuk wajib untuk memberikan gaji tersebut ke mantan istri dan anak-anaknya. Ini dalam surat edaran dari BKN tahun 2016. Mungkin nanti bisa saya share ya. Mungkin itu Mbak Devi. Baik, terima kasih Bu Sofi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari HKO Kanwil Kepri, Bapak Iksan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofia, izin bertanya Bu. Apakah dengar suara saya? Ya, silakan Pak Iksan. Dengar ya Bu. Kemarin saya sudah konsultasi waktu ke pusat ya Bu dengan Bu Sofia terkait ini Bu. Bagaimana jika kondisinya itu setelah kita mediasi, setelah kita minta keterangan oleh kedua pihak, ternyata salah satu istrinya kan ini yang menggugat itu suaminya. Terus istrinya ini ternyata apa namanya eh, tidak setuju gitu Bu, karena mungkin di ajaran agamanya itu tidak memperbolehkan untuk apa bercerai gitu. Nah, sampai dengan mungkin suaminya ini ya memakai kuasa hukum gitu. Sampai dengan seperti itu. Nah, langkah kita selanjutnya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus terkait dengan administrasinya, itu kemarin dilampirkan kan surat dari lurah tempat yang laki-laki ini bekerja, padahal domisilinya tidak di sana, Bu. Domisilinya itu di kota lain. Nah, apakah syarat lurah tadi, keterangan lurah itu adalah tempat di mana mereka domisili atau tempat di mana mereka menikah gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak dari Kolaka tadi, jika ada yang ini bedanya bukan tidak izin Bu, tapi izin tapi hanya mungkin sampai dengan nggak sampai tahap menteri gitu. Jadi ini apa namanya SK perceraian udah keluar. Nah, mekanisme untuk pembagian apa namanya pendapatan penghasilan tadi itu seperti apa dan jika akan dibenerin atau dilakukan perbaikan terkait dengan izin itu seperti apa mekanismenya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih dari Kepri. Baik, terima kasih Iksan. Langsung aja Mbak Devi ya. Ya, Ibu silakan. Apabila tadi istri tidak mau dicerai ya, padahal sudah dimediasi ya Pak Iksan ya. Sudah di mediasi, sudah dimintain keterangan Bu. Tapi masih bersikeras bahwa apa namanya tidak mau karena karena agamanya melarang untuk bercerai.
Karena memang di kita itu hanya mengeluarkan izin perceraian ya untuk keputusan terakhir itu memang ada di pengadilan agama. Jadi eh, ketika syarat-syarat yang alasan untuk perceraian itu terpenuhi, bisa aja sih diteruskan nanti ke keputusan yang terakhir kan ada yang di pengadilan agama. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua terkait domisili, surat keterangan ya. Kalau untuk domisili itu dia di mana dia keduanya tinggal. Jadi bukan ke domisili dia surat keterangan dari pengadilan ketika dia apa ketika dia menikah, tapi ketika yang keduanya itu hidup berumah tangga di mana misalkan itu kan nanti surat surat keterangan dari desa atau lurah itu kan nanti diketahuin RT dari lurah kemudian ke camat. Jadi di mana keduanya tinggal, bukan dari ketika mereka menikah. Karena yang mengetahui itu kan biasanya dari RT yang lingkup terkecil bahwa keduanya terjadi perselisihan atau pertengkaran itu. Jadi domisili dari ketika keduanya waktu itu berumah tangga. Kemudian untuk yang ketiga terkait izin yang tanpa ke menteri ya, Pak Iksan. Jadi kalau misalkan terkait pembagian gaji, karena kan kita nggak tahu ya harusnya kan dari pengadilan itu yang menolak kalau untuk PNS kan memang harus wajib dari izin dari instansi yang pejabat yang berwenang. Harusnya kan ketika waktu mengajukan PNS tersebut mengajukan izin perceraian, harusnya pengadilan agama meminta keputusan izin perceraian dari instansi, tapi ketika tidak dilampirkan kan dan telah keluar akta cerainya, itu kan kalau selagi tidak ada eh, yang mengadu atau menggugat kan tidak bisa juga. Maksudnya itu ya karena udah keluar akta cerai ya tinggal dari ini aja dasar dari akta cerai itu untuk memotong ke ini apa gaji dari PNS tersebut gitu. Jadi ya kalau mau dibenerin ya gimana sudah keluar akta cerainya, yang sekarang yang dilakukan adalah yang pembagian gaji bagian bekas istri dan anak-anak itu aja mungkin bisa sebagai dasar akta cerai itu untuk memotong gaji PNS tersebut. Baik. Mungkin Baik, Bu. seperti itu. Berarti iya, sudah terjawab, Bu. Terus tadi, Bu, yang pertama, Bu, yang tetap diajukan terkait dengan itu, Mm-mm. walaupun yang tergugatnya itu tidak setuju, tetap kita ajukan nggak masalah. Karena udah terpenuhin syarat yang ada dari ini tadi dari apa namanya alasan perceraian yang dari keterangan dari desa dan lurah. Nah, nanti untuk ke ininya mungkin nanti pimpinan akan yang Oke, siap. meneruskan memutuskan bagaimana. Oke, Bu Sofia, terima kasih jawab semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada dari Muhammad Yogi Laksamana. Silakan, Mas. Di mute itu. Mas, silakan di-unmute. Baik. Sorry Bu.
penghasilan dari yang sudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, kebetulan kan kita kalau misalnya masalah hutang tadi kan ada yang sifatnya tidak melalui bendahara. Semisal kita mengambil kredit mobil atau rumah, nanti kan kita harus menyediakan dana di rekening tertentu dan nanti itu harus terpotong otomatis seperti itu kan. Jadi si bendahara tidak tahu gitu, Bu. Nah, kalau seandainya ini kan memang kewajiban. Seandainya seorang bendahara tadi dia langsung memotong dari sepertiga jumlah penghasilannya tadi, itu tidak masalah berarti kan, Bu? Karena kan kalau seandainya tadi Mas Arif bilang ya sampai utangnya banyak, laptopnya nyicil, rumahnya nyicil, mobilnya nyicil, alhasil gaji 5 juta tadi mungkin sisa-sisa ada cuma 500.000 seperti itu. Nah, mau gimana lagi mau dikasih sama istri yang sepertiga, belum lagi kalau seandainya dia punya anak nanti kan mendapatkan sepertiga lagi seperti itu yang tidak layak jadinya. Itu seperti apa, Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian ini saya izin baru bergabung tadi agak terlambat, jadi tadi saya baru baca slide-nya juga. Di sini tadi ada yang saya coba mau tanya, PNS akan bercerai, ini kan yang PP 10. PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Di sini PNS yang bercerai nanti kan ada penggugat, ada tergugat. Penggugatnya tadi mengajukan permohonan izin dan nanti keluar keputusan pemberian izin. Yang tergugatnya tadi memberitahu adanya gugatan cerai dalam waktu 6 hari. Surat keterangan untuk bercerai seperti itu. Nah, terus juga ada poin yang di bagian bawah, kalau sudah bercerai, sudah ada putusannya tadi, wajib menyampaikan ya Bu ya, lambat-lambatnya 1 bulan. Misalkan Bu, ada keterlambatan seperti itu, tapi bukan maksud untuk ya mungkin karena permasalahannya tadi agak sedikit rumit ya, jadi kondisinya juga sedang tidak stabil, jadi pada akhirnya dia baru melaporkan itu lewat dari 1 bulan. Itu kalau seandainya ya kita yang sebagai yang memproses gitu di kepegawaian, itu nggak masalah kan Bu, karena kita memang tahu juga kondisinya itu kemarin sedang lagi rumit sehingga lewat dari 1 bulan dia baru melaporkan. Alhasil kita ya udah kita terima tapi tidak menjatuhkan hukuman seperti yang tadi disampaikan di materi tadi kan, kalau selewat dari 1 bulan itu bisa dijatuhkan hukuman seperti itu Bu. Itu gimana Bu? Nah kan kalau kepegawaian ini kan juga ya dituntut untuk apa juga ya, kemanusiaannya juga gitu kan. Mungkin itu dulu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Mas Yogi dari kota SBS itu apa? Salam. Kalau untuk yang pertama, pertanyaan pertama yang dipotong gaji atau utang tadi gimana yang tidak diketahuin ya, utangnya itu tidak melewatin bendahara. Ya. Kalau yang nggak melewatin bendahara kan berarti tidak mengganggu penghasilan gaji yang ada di kantor kan ya? Ya. Sebenarnya sih harusnya itu mencakup ini juga ya, namanya gaji. Itu termasuk penghasilan semua, nggak hanya gaji pokok. Tapi yang utama itu karena yang hanya bisa dilakukan dari bendahara gaji itu ya memotong yang pemasukan yang ada melewatin bendahara. Jadi kayak gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain termasuk tunjangan kinerja. Mungkin dari situ di awal bulan sebelum ini bisa dipotong dari situ dulu mungkin Pak. Jadi bendahara itu berhak untuk dia untuk langsung meneruskan ke rekening ke si istri dengan dasar dari akta cerai tersebut. Kalau yang di luar itu di luar bendahara ya tidak bisa, di luar jangkauan mungkin kita ya kantor ya, karena tidak mengetahui. Itu yang utama, yang penting kan dari gaji dan penghasilan yang dari kantor itu. Terus yang kedua,
Tadi itu apa itu Pak yang kedua? Jadi kan ada kewajiban melaporkan yang Oh perceraiannya ya, tadi setelah melaporkan ya. lewat 1 bulan. Nah, Ya, mungkin si setuju. pegawai ini dia terlambat melaporkan mungkin karena kondisi permasalahannya cukup rumit, dia juga perlu waktu untuk menenangkan diri dan lain-lain dan baru bisa menghadap ke kepegawaian untuk melaporkan itu tadi. Nah, seandainya Mungkin lewat, kan kita tahu nih aturannya, ini udah terlambat nih, harusnya ya. dikenakan sanksi gitu kan. Tapi karena rasa kemanusiaan kita juga tahu memang dia juga sedang butuh waktu untuk itu tadi, keterlambatannya bukan karena memang disengaja, tidak disembunyi-sembunyikan seperti itu. Itu nggak ada masalah kan Bu kalau kita sebagai orang yang yang pegawainya tadi nggak memberikan hukuman itu nggak ada masalah kan Bu? Takutnya Nggak nanti apa-apa malah sih Pak, gara-gara kita. karena dia kan tidak disengaja, karena kan juga mungkin secara psikologi mungkin membutuhkan waktu untuk menyampaikan, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan ada yang pengaduan dari luar, kalau ini sudah udah cerai nggak lapor kayak gitu. Nah itu yang perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau dari yang bersangkutan sendiri untuk melaporkannya terlambat, nggak masalah. Yang penting tidak disengaja aja. Terima kasih Bu. Baik. Tapi jangan lama-lama ya Pak Yogi terlambatnya. Nanti keburu ada yang melapor duluan. Kita Siap. buka pertanyaan selanjutnya ada dari HKO Sulsel. Ada Bu Niar, silakan Ibu. Ya, selamat siang Mbak Devi. Izin Bu Ya. Sofia. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Bu Niar, silakan. Izin bertanya terkait surat keterangan untuk melakukan perceraian itu. Untuk kewenangan penandatanganannya itu ada di mana, Bu? Tetap di Menteri, Mbak. Oh, berarti apabila yang bersangkutan adalah tergugat, kami melaporkan ke pusat. Ya, jadi yang untuk penggugat, yang bersangkutan sebagai tergugat ya. Ya, tergugat, Bu. Jadi dia melampirkan rilas panggilan dari pengadilan agama, sama dia melampirkan surat keterangan pemberitahuan bahwa yang bersangkutan digugat. Nanti prosesnya sama dengan persyaratan tersebut dikirim kalau dari Kantah ke Kanwil, baru nanti Kanwil ke pusat, nanti produk dari sini surat keterangan. Jadi meskipun dia sebagai tergugat, jadi PNS itu tetap mengajukan surat pemberitahuan bahwa digugat. Jadi nanti dalam bentuk surat keterangan, Pak. Surat keterangan yang tanda tangan tetap Pak Menteri, karena belum ada pengembangan kewenangan. Itu harus melalui proses pemeriksaan juga, Bu. Kami panggil, kami mintai keterangan gitu. Tidak, tidak Cukup seperti dengan laporan saja. ya, laporan aja. Baik, baik. Siap. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, satu pertanyaan terakhir Ibu dari yang raise hand ini ada dari Kanta Kabupaten Karimun. Selamat siang Ibu, mohon izin bertanya. Mungkin saya terlambat bergabung tadi. Ini nggak tahu ini udah terjawab apa belum. Perihal P3K, Bu. Nah, perihal PP3K ini misalnya dia kan udah SK-nya itu TMT-nya contohnya Oktober, Bu, contohnya ya. Contohnya Oktober 2023. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, yang P3K ini cekcok hubungan rumah tangga, terus perceraian. Nah, itu prosedurnya sama nggak, Bu? Ya, maksudnya disamakan dengan tahapan dengan PNS atau seperti apa, Bu? Mohon izin, Bu. Baik, terima kasih Pak Bayu dari Karimun. Kalau untuk P3K, kita belum ada peraturan yang mengatur terkait izin perceraian, karena kan memang PP itu kan dibikin ketika belum ada P3K ya. Nah, untuk P3K, kemungkinan nanti dalam Permen atau Kepmen P3K yang mungkin nanti akan terbit,
Untuk yang sekarang andaikan ada P3K yang mengajukan cerai, mungkin karena peraturannya belum ada, mungkin dari kantor monggo aja kalau mau diperlakukan seperti PNS kan, kantor kan memang harus ada upaya merukunkan mediasi pasangan. Karena memang kalau untuk dasar aturan sih nggak ada Pak. Mudah-mudahan nanti di perjanjian kerja mungkin bisa akan dimunculkan ya kalau untuk aturan ada wacana akan dimasukkan lagi di perjanjian kontrak. Jadi nanti untuk aturan izin perceraian mungkin sama dengan untuk PNS. Mungkin untuk kedepannya akan mungkin ini Pak dimasukkan. Oke, berarti kalau secara singkat berarti untuk P3K ini masih sama kayak warga biasa, Bu ya? Ya, tapi Ya. monggo aja kalau kantor mau ini ya, mau mediasi Berarti atau kalau misalnya pun kita paling hanya fasilitasinya paling mungkin mediasi kah atau seperti apa? Mungkin untuk tahapan berikutnya langsung ke pengadilan aja, Bu ya? ya. Terus berarti mungkin untuk ditunjangan istrinya, berarti kalau misalnya dia udah ada akta cerainya, baru kita turunkan tunjangan istrinya, Bu ya? Ya, tapi mungkin kalau aturannya kan juga memang belum ada ya Pak. Mungkin nanti di perjanjian kontrak untuk yang P3K ke depan ini akan dimasukkan. Oke, siap. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Sofia. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Izin Ibu kita ke kolom chat. Ada dari Kanta Kampar Pipin. Ini banyak yang reaction Ibu. Izin bertanya Ibu, kalau izin perceraian sudah diterima, apakah ASN yang bersangkutan sudah bisa menikah lagi? Sebetulnya ini sudah dibantu jawab oleh Orpek. Jawabannya, izin perceraian atau surat keterangan itu menjadi salah satu syarat untuk mengajukan permohonan perceraiannya ke pengadilan agama. Berarti gimana Ibu? Mau ada tambahan lagi Ibu Sofia? Kalau sudah ada putusan dari pengadilan, udah ada akta cerai, ya berarti kan memang statusnya kan sudah ini ya. Kalau mau itu kan enggak. Yang penting kalau kita dari kepegawaian kan kalau mau menikah lagi juga harus ada izin apa namanya melaporkan perkawinannya gitu. Cepat banget ya. Mungkin ini nanti akan bisa lebih kita kupas di minggu depan gitu ya Ibu, izin menikah yang kedua kali gitu ya. Iya. Oke. Ini Bu, satu pertanyaan terakhir dari Vita. Jika sudah terjadi perceraian tanpa adanya pelaporan atau izin sebelumnya, maka apakah tentang pemotongan gajinya tetap berlaku mengikuti aturan yang sudah dijelaskan di atas tadi, Bu? Kalau misalkan tidak melewatin kantor karena kalau dari bukti bendahara itu kan berupa akta cerai. Ya, kalau misalkan udah ada akta cerainya itu sebenarnya sudah bisa untuk melakukan pemotongan gaji. Tapi kalau misalkan dari yang bersangkutan tidak pasangannya tidak melakukan pengaduan atau gugatan, ya monggo aja sih kalau misalkan ya udahlah kalau dicerai kok nggak ada laporan dari ini ya terserah sih monggo aja dari karena kan memang harus prosedurnya kan seperti itu harus melewatin izin dari ini tapi kan itu yang dari pengadilan agama karena yang memutuskan akta itu karena bukan dari kewenangan kita kalau misalkan dari pasangannya merasa tahu itu pasangannya tidak ada izin ke atasan, tiba-tiba ini mau melaporkan ya monggo aja. Tapi kalau tidak ada masalah dan ada tuntutan untuk itu ya bisa aja dilampirkan di apa akta cerainya untuk pemotongan gaji di bendahara. Gitu, Devi.
Baik, terima kasih Bu Sofia. Baik, kita akan akhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Oh iya, ada kuis Mbak ya? Iya, kita mau masuk ke kuis. Nih, seru nih Bapak Ibu, kuis tentang izin perceraian. Mungkin Bapak Ibu yang tadi menyimak, jadi kan semangat ya untuk mengisi kuisnya gitu ya. Kuis akan dipandu oleh Mas Kresna. Silakan Mas Kresna. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebentar ya, kita persiapkan dulu. Sebentar, sebentar. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Ya, silakan Bapak Ibu bisa masuk ke Kahoot, kemudian memasukkan PIN-nya, atau bisa menggunakan eh, HP Bapak Ibu untuk melakukan scan QR code di sini, untuk kemudian bisa langsung ikut bergabung bersama kami. Silakan Bapak Ibu. Saya tunggu sampai 14.42 ya, 14.42 ya. Cinta Jan. Ada 303 partisipan yang terdaftar, baru 115. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita mulai tidak bisa tidak bisa mendaftar lagi Bapak Ibu. Jadi
Mumpung belum dimulai, silakan bergabung, Bapak Ibu. Masih ada 123 sekarang. Total ada 303. Silakan Bapak Ibu, masih ada 136. Kita ada 304 partisipan hari ini. Silakan bergabung. Selamat kita. Ya, silakan Bapak Ibu, sekarang 153 serta ada 304, masih ada separuh lebih. Ayo silakan Bapak Ibu, silakan bergabung. Ya, saya tunggu 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada 170, Bapak Ibu. Kita akan mulai dalam 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. Lima pertama adalah pertanyaan tentang recap kemarin ya, Bapak Ibu. Wow, banyak yang benar. Ya, masih ingat Bapak Ibu tadi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lihat klasemen Oktustikia, pemimpin klasemen. Au Eca, Bahari, Newt, dan KP. Sekarang kita lanjut. Ya, 10 detik lagi, Bapak Ibu. Ya, banyak yang benar. Oke, Bapak Ibu berarti
menyimak ya. Kita lihat sekarang. Ya, masih Eca terjadi terjadi pergeseran pimpinan, saudara. Kita lanjut. Wah, banyak banyak yang benar. Luar biasa, Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu berarti menyimak tadi penyampaian dari Ibu Sofia. Kita lihat siapakah pemimpinnya. Nyut. Wah, terjadi pergeseran. Aja jatuh orang dalam. Ya, banyak yang benar. 98 orang menjawab benar. Selamat Bapak Ibu, banyak yang benar. Kita lihat bagaimana. Oh, Nyut masih memimpin Nyut. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ya, 5 detik lagi Bapak Ibu. Banyak sekali yang benar, 92 orang. Kita akan lihat bagaimana terjadi pergeseran. Oh ya, tapi masih Nyut. Nyut yang memimpin klasemen. Kita lanjut. Ya. 5 detik lagi. Wah, benar. 119 orang. Luar biasa. Jadi semuanya menyimak penjelasan dari Ibu Sofia tadi. Kita lihat apakah terjadi pergeseran. Masih Nyut. Luar biasa. Nyut. Seratus 129 orang. Wah, Bapak Ibu ternyata benar-benar memperhatikan penyampaian tadi. Kita lihat IPA ada yang maut masuk ke dalam klasemen, saudara-saudara. Tapi masih Nyut yang memimpin. Kita lihat. Wah, 144. Luar biasa. Kita lihat apakah terjadi pergeseran. Oh, masih Nyut. Luar biasa Nyut. Oh, banyak yang salah ya ternyata ya. 45 salah, tapi 93 masih yang terbanyak yang jawab benar. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Oh, kita lihat klasemen. Oh, ada pecinta janda masuk. Al, tahu gimbal, Dede, Nyut. Tapi tetap Nyut yang juaranya.
Ya, banyak yang salah juga ternyata. 43, 28 salah menjawab. 83 orang yang menjawab benar. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Terjadi pergeseran. Wah, Raju kembali. Daphne, Al, Dede, dan Newt. Kita lanjut. Ya, banyak yang benar ya Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu, berarti tadi benar-benar menyimak. Kita lihat apakah terjadi pergeseran. Oh, Dede ada di puncak sekarang. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oh, banyak yang benar. Selamat Bapak Ibu. Kita akan lihat apakah terjadi pergeseran. Oh, tidak ada pergeseran, masih Dede yang memimpin. Newt paksa harus turun tahta. Kita lanjut ke pertanyaan 13. Wah, selamat Bapak Ibu berarti menyimak penjelasan di awal tadi. 130 orang benar. Kita lihat apakah terjadi pergeseran. Oh, belum. Masih Dede menguasai puncak klasemen. Kita lihat. Ya, banyak yang benar. Semua berarti Bapak Ibu benar-benar memperhatikan tadi penjelasannya. Apakah terjadi pergeseran? Oh, tidak, masih Dede. Masih Dede. Oke, pertanyaan ke-15. Yang terakhir Bapak Ibu. Oke, 113 orang benar. Kita lihat siapakah pemenangnya. Nomor 3, Rajo. Rajo menangkan, saudara. Kemudian Newt nomor 2. Dan nomor 1 adalah Dede. Oke, nanti kita akan lihat eh, rekapnya ya, Bapak Ibu, untuk dari awal, dari pertemuan kuis kita yang pertama sampai dengan kuis nanti besok, dari minggu depan. Ya, mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Untuk minggu depan, stay tune with us. Kita akan punya acaranya tentang izin menikah untuk kedua kalinya. Menarik ini sepertinya. Hari ini ada 300 lebih partisipan, mungkin besok bisa lebih ya Bapak Ibu. Ya, itu ya tetap akan disampaikan oleh Ibu Sophia di Hapsari. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan acara
izin menikah untuk kedua kalinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Krisna, Ya, kapan rakernisnya? oh nggak tahu Bu. Nanti akan diumumkan. Baik, terima kasih Mas Kresna untuk kuisnya. Kita akan mengakhiri coaching klinik kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Kembali kami ingatkan untuk password presensinya ada di 2254. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, passwordnya 2254. Kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang belum follow Instagramnya Biro Orpek, mohon untuk follow di Biro Orpek ATR BPN. Kami ulangi, Bapak Ibu boleh follow akun Instagram Biro Orpek di Biro Orpek ATR BPN. Nanti kami akan banyak share informasi di akun tersebut. Mohon untuk Bapak Ibu memfollow dan memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya. Baik, sebelum menutup coaching klinik pada siang hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bilang cakep. Jalan-jalan ke Payakumbuh. Cakep. Cantik. Perginya sama Brondong. Manis. Amin. Ingat pepatah, bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Bercerai kita cari Brondong. Jika bercerai, izin dulu dong. Oh ya. Segera cari Brondong. Baik. Bapak Ibu untuk hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Selamat sore. Sore Mbak Devi. Bercerai cari Brondong.